Salah satu brand perhiasan paling ikonik di dunia, Tiffany & Co, baru saja berurusan dengan pihak Bea Cukai. Ya, betul sekali Bunga, tidak tanggung-tanggung. 3 toko mereka di lokasi elit seperti Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan juga Pacific Place resmi disegel oleh Kanwil Bea Cukai Jakarta pada hari Rabu kemarin. Wah, brand sekelas Tiffany disegel. Penyebabnya apa sih, Dina? Jadi begini nih Bunga, ada dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan barang-barang yang mereka impor. Pihak Bea Cukai sedang melakukan pencocokan data antara barang yang ada di toko dengan dokumen pemberitahuan impornya. Kalau sampai terbukti melanggar, denda yang menanti nggak main-main Bunga. Ya, denda administrasinya bisa mencapai 1000% dari nilai kepabeanan dan juga pajak impor. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Jadi pihak Bea Cukai sekarang telah menyegel berangkas dan juga toko mereka untuk sementara waktu. Kepala Seksi Penindakan Bea Cukai Jakarta, Siswo Kristianto menyebutkan kalau langkah ini diambil untuk menggenjot penerimaan negara dan memastikan kepatuhan importasi. Manajemen Tiffany juga sudah diminta untuk memberikan penjelasan detail soal dokumen pembayaran pungutan negara mereka. Ya pemirsa dan juga Bunga, ini adalah sebuah fenomena yang tidak biasa, anomali betul sekali. Begitu kalau kita tahu perhiasan Tiffany & Co ini kan merek yang sangat premium. Betul. Jadi bukan cuma perhiasan tapi juga kelas atas begitu, perhiasan tapi kelas atas. Ini adalah sebuah anomali ketika merek sekelas atau ditir Tiffany & Co mengalami kesalahan berkaitan dengan pencatatan kepabeanan. Dan kalau kita lihat memang terancam denda 1000%, ini kan harus dipikirkan juga. Semua untung yang sudah dikumpulkan berarti kan bisa sia-sia cuman hanya karena ada kesalahan di dokumen importasi. Iya, betul sekali. Karena sebetulnya kalau ya ini juga jadi membingungkan begitu ya, karena kalau mereka teliti saja ya 1000%-nya harusnya tidak keluar nih, atau bahkan tidak harus berurusan dengan pemerintah Indonesia begitu ya. Itu sebenarnya mengejutkan dan juga lucu, Dina, karena kalau misalnya perempuan-perempuan dilamar gitu ya, terus di kotaknya ada tulisan Tiffany & Co, kelasnya tuh udah beda gitu ya. Jadi memang sudah ada gengsinya di situ. Jadi luxury brand yang sudah memang kita gunakan untuk bukan hanya kebutuhan tapi sudah gengsi atau branding, ternyata sampai tidak melakukan kepatuhan administrasi. Ini jadi levelnya nih ya, yang tadinya di atas jadi jatuh ke bumi. Tapi semoga hanya ketidakcocokan data saja atau hanya administrasi saja. Tapi selebihnya semoga tidak ada masalah begitu. Apalagi kan kita tahu bahwa beberapa waktu kebelakang juga memang Bea Cukai sudah cukup meningkatkan pengawasan. Jadi nggak heran apabila fenomena seperti ini terjadi di brand sebesar Tiffany & Co yang merupakan brand multinasional seperti yang kita tahu, menjadi sebuah berita atau sebuah perbincangan, terjadi ketidakcocokan data barang dan juga dokumen impor. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Saya yakin juga ini pasti ditelusuri oleh manajemen Tiffany & Co, mungkin dari pusatnya di Amerika Serikat mungkin ya. Ini pasti akan ditelusuri kira-kira miss-nya tuh di mana. Betul sekali, dan semoga saja ke depannya begitu ya, kita juga jadi menunggu-nunggu nih kalau brand sekelas Tiffany & Co mewah begitu ya, barang-barang mewah seperti itu, apakah artinya barang-barang lain yang luxury brand juga bisa saja melakukan kesalahan yang sama? Ini kita jadi menunggu-nunggu. Kira-kira kepabeanan akan ada dar-dar apa lagi ya? Ada aksi apa lagi begitu. Karena lumayan ya untuk penerimaan negara. Betul.